Saya akan berbicara tentang dilingkupi oleh kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, hidup saya, keluarga saya, anak saya, pekerjaan saya dilingkupi oleh kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat Mazmur pasal 139, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengenal hidup saya. Amin. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Dari mana Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu? Jauhnya itu dari mana? Tuhan mengerti pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Dari surga. Dia tahu apa yang ada di hati tante, di pikiran Cila, di pikiran Bugem, di pikiran saya, di pikiran semua jemaat ini. Maaf ya, baik pikiran yang positif ataupun pikiran yang negatif. Kita sedang ketakutan, kita sedang mengalami jalan-jalan buntu, mungkin kita sedang mengalami pergumulan dan masalah. Bible mencatat dengan jelas, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dengar baik-baik, pikiran kita Tuhan sudah tahu. Hati kita Dia jauh lebih tahu. Bahkan setiap perkataan kita yang akan kita lontarkan, baik itu baik ataupun buruk, He knows everything. Dia tahu segalanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selalu saya ulang-ulang, selalu saya katakan bahwa betapa Yesus saudara dan Yesus saya, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan tahu ketika kita sedang bergumul. Tuhan mengerti ketika kita sedang menghadapi tekanan kehidupan. Dan Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang diam-diam di sorga. Kalau anaknya mengalami pergumulan, kalau anaknya punya tantangan, kalau anaknya menghadapi problematika kehidupan, dia bukan hanya mendengar doa kita, tetapi dia juga akan menjawab doa kita. Dia menolong kita, indah pada waktunya dia akan berikan jalan keluar yang baru bagi saudara dan saya. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 5. Ini yang keren nih, inti firman Tuhan sore hari ini. Dari belakang dan dari depan, sama-sama katakan dengan saya, Engkau mengurung aku. Saya minta siapa ya? Pak Yanwar lah, boleh. Sini Pak. Ini saya kasih gambaran saudara ya. Pak boleh diri di sini Pak. Beliau rekan saya, teman saya, sahabat. Firman berkata bahwa dari belakang, lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara, dari belakang dan dari depan Tuhan mengurung kita, dan Tuhan menaruh tangan kanannya di atas mana Bapak Ibu Saudara? Izin ya Pak, mohon maaf ya, seperti ini. Orang di sekitar kita mau ngutukin kita kek, mau fitnah kita kek, mau ngancurin kita kek, mau ngerendahin kita kek, semuanya terserah. Lihat baik-baik, di belakangmu dan di belakangku ada tuh, di depanmu dan di depanku ada tuh. Meskipun 1000 orang mengutuki hidup kita,
10.000 orang memfitnah kita, menutup bisnis kita. Terserah. Satu hal yang saudara dan saya harus tahu, tangan kanannya yang penuh dengan berkat ada di atas kepala kita. Kurang kencang aminnya. Kurang kencang aminnya. Amin saudara. Kalau saudara mau nikah, minta restu sama emak sama bapak, sampai sujud-sujud bukan? Dan ada istilah, kalau mamamu nggak kasih restu, nggak ada restu pernikahanmu, gitu loh. Mamamu dan bapakmu loh tuh bapak ibu saudara. Mamaku dan bapakku segitu punya kuasanya. Ini yang ada di atas kepala kita. Tangan yang jauh lebih dari mama dan bapak kita. Kalau dia udah taruh begini, orang mau bilang jangan temenan sama si A, jangan temenan sama si B. Mau apa kalau Tuhan begini? Amin. Biar mampus lo ketabak truk, biar hancur rumah tangga lo, biar hancur bisnis lo. Kalau tangan Tuhan begini bagaimana? Kira-kira bisa terjadi gak Bapak Ibu? Kira-kira bisa terjadi gak? Ada orang bilang, ya tapi dia itu dukun hebat loh, dukun sakti loh. Terserah deh, terserah. Saya percaya firman Tuhan yang Tuhan katakan, di belakang ada aku Yesus sebagai Immanuel. Amin. Di belakang ada Omega, di depan ada Alfa, di tengah-tengah ada Immanuel dan tangannya. Dan saudara sadar gak? Setiap hari saudara dan saya dikurung dengan kebaikan Tuhan. Cuma seringkali kita hanya fokus, aduh saya punya masalah, saya punya tantangan, saya punya pergumulan, saya punya tekanan kehidupan, saya punya utang, aku juga punya. Tapi aku percaya dia ada di belakangku, dia juga ada di depanku. Sehingga kita bisa berkata sama Tuhan, naikin dikit Jak. Aku punya Tuhan yang, sama-sama Bapak Ibu. Menggenapi imanku percaya kuasanya. Dengan iman Bapak Ibu, ku terima sekarang. Apa? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kita diberkati Tuhan bukan karena kita hidup kudus. Kita disayang Tuhan bukan karena kita hidup suci, gak berzina, baca firman dan sebagainya. Bukan berarti itu gak penting, itu penting, it's very important dalam hidup kekristenan. Tapi kita diberkati, kita disertai, kita disayang karena memang itu pilihan Tuhan untuk hidup kita anak-anaknya. Dia mengurung hidup kita setiap hari, 1 kali 24 jam. Jalan Pak Januar, kemana dia jalan? Dia ada di belakang kita. Kemana dia jalan? Dia tetap ada di depan kita. Kemana dia berjalan? Tangannya tetap menopang kita. Hello, how to special us in His eyes. Amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang lihat mukanya. Ngelihatnya jangan kayak orang mau pinjam utang gitu mukanya. Coba gini ya. Coba, kok malah ketawa? Coba Bapak Ibu Saudara gini, terus lihat ke sebelahnya. Coba, malah gak berani. Coba lihat pelan-pelan gini nih. Set, lihat gini Bapak Ibu, lihat nih. Nengoknya pelan-pelan. Coba bilang kanan kirinya, bilang, kamu spesial di mata Tuhan. Saudara tahu gak, ibadah itu mendatangkan keuntungan. Benar kata firman. Saya aja gak sengaja ketemu bini saya Bapak Ibu Saudara. Serius.
Saya lagi main drum, silakan duduk Pak Yanwar. Makasih. Sembah dan puji, pukul drumnya. Penuhi tatamu, itu saya ya. Sembah dan puji, saya lagi main drum. Oke. Tiba-tiba saudara, ada seorang perempuan keluar dari pinggir, gini-gini saudara, pakai tamborinnya. Mana ya? Sembah dan puji. Orang tamborin kan gitu ya Bapak Ibu ya. Penuhi tatamu. Sembah dan puji. Penuhi tatamu. Saya masih ingat kayaknya dia waktu itu tuh. Kayak istri saya gitu, saya lagi main drum saudara. Penuhi tatamu. Waktu saya lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, mata ketemu mata, lagunya berubah saudara. Ada cinta yang kau rasakan saat bertemu. Sayang dulu gak ada begini saudara. Kalau ada dulu gue giniin tuh. Langsung gue kedipin. Gak ada waktu itu Bapak Ibu. Saudara, kita ini spesial di mata Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya spesial di mata Tuhan. Oh, setiap kita pasti punya latar belakang dan masa lalu yang buruk-buruk bos. Punya. Tapi Yesus ini baiknya, dia gak peduli. Dia peduli sama hidup kita hari ini dan akan datang. Supaya pada akhirnya saudara dan saya hidup serupa seperti pribadinya. Siapa di sini yang punya hidup gak pernah salah angkat tangan kanannya? Tadi pagi saya berdoa sambil nangis di mimbar Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kirimin semua homo-homo, lesbi-lesbi, orang-orang yang tertolak di luar sana oleh gerejamu, kirim ke sini. Aku ingin kenalin kasih Tuhan. Bahwa betapa mereka berharga di mata Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Gereja bukan tempat untuk orang menghakimi, tapi gereja untuk menerima satu dengan yang lain dan merasakan hadirat dan kasih Tuhan yang setuju. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya tahu resikonya buat saya sebagai gembala jemaat, aku pasti akan dibenci juga banyak gereja. Aku pasti juga akan dibenci oleh banyak pendeta. I don't care about them, I just care about the soul. Amin. Jemaat Jesus Christ Church, ingat ya. Jangan suka hakimi siapapun. Kita aja diterima dia apa adanya. Kita dikurung kebaikan Tuhan. Bu, suamimu itu juga pernah punya salah. Pak, istrimu juga pernah buat salah. Tapi dengar baik, berkat Tuhan gak pernah berhenti sama kita. Bukan berarti tempelin bini terus. Enggak gitu konsepnya. Kalau kita udah buat salah, jangan buat salah yang sama ataupun yang lain lagi. Kita mengerti Tuhan itu baik bagi hidup kita. Amin. Ayat selanjutnya, terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sampai hari ini pun juga Bapak Ibu Saudara, saya masih bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu baik banget sama kita? Ini saya bacain ya Bapak Ibu Saudara, saya bacain ya. Tiap hari kita gak baca firman, dia masih berkatin kita. Dari kening-keningnya sih aku udah tahu nih. Setiap hari kita gak berdoa, dia tetap berkati kita. Benar gak saudara? Betul gak? Maaf nih, lebih ekstrim lagi. Kita datang ke gereja gak kasih persembahan, gak balikin perpuluhan, dia tetap hidupin kita. Baik banget kan Tuhan? Betul saudara? Sampai kita bisa bilang sama kayak Daud, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Dan aku gak sanggup mencapainya. Kok bisa orang seperti saya ini jadi pendeta? Istri saya dapat saya berkat. Saya dapat istri saya berkat, istri saya dapat saya masalah saudara. Saya cinta pertama dan terakhirnya dia. Dan dia pelabuhan terakhir saya. Seperti minggu lalu saya udah bilang ya. Yang dia cium yang pertama adalah anjing, bukan saya. Tapi saya sudah melanglang buana kemana-mana. Kok bisa saya dapat istri yang memang belum pernah pacaran dan lain sebagainya. Itulah Tuhan kita. Seringkali maaf kata ya kasarnya, kita berakin Tuhan.
Tuhan kasih kita makanan yang lezat, saudara. Apakah Tuhan jahat? Oh, berarti enak dong Pak, kita hidup dalam dosa aja. Saudara, kita ini lebih dari binatang, saudara. Setuju? Kita punya hati nurani. Dulu almarhum anjingnya istri saya, kalau dibilang ewet, itu dia udah begini, saudara. Udah gak berani. Diam. Kalau dia ngomong ewet sini, langsung. Nah, saudara dan saya bukan ewet. Kita kekasihnya Kristus. Kita pasti disayang. Kita pasti diberkati. Kita pasti ditolong. Kita pasti dibela. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara mau lari dari mana sama Tuhan? Nggak bisa. Tapi Pak, dosa saya banyak banget Pak. You nggak bisa lari. Percaya saya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menjauh dari Tuhan. Tadi saudara ingat ya, di belakang ada Tuhan, di depan ada Tuhan, tangannya dia taruh di atas kepala kita. Mau lari kemana saya mau tanya. Lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Jika aku mendaki ke langit, Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, istilahnya nih, meskipun gue mau bunuh diri, Tuhan ada di sana untuk mencegah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Masih ada Tuhan, jangan ambil keputusan yang bodoh. Masih ada saya, jangan ambil keputusan yang di luar firman. Setiap masalah pasti ada solusinya. Sama-sama katakan dengan saya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap pergumulan, belum semua, setiap pergumulan tidak ada yang kekal. Amin. Utang saudara pasti satu titik akan dilunasi. Masalah saudara pasti satu titik akan selesai. Rumah tangga saudara yang sepertinya aduh Pak, setiap hari hawanya kayak di neraka, pasti selesai. Aduh Tuhan, seperti masa depan saya suram. Enggak, karena janjinya berkata aku punya rencana dan rancangan yang indah bagi kamu. Rencana indah, hari depan penuh dengan harapan. Bukan rencana kecelakaan. Amin. Ya tapi aku gak punya modal untuk buka usaha. Ingat, di depanmu ada Tuhan. Di belakangmu ada Tuhan. Dan berkatnya ada di atas kepala kita. Ingat itu aja Bapak Ibu. Di antara banyak ayat, minimal ingat yang ini. Tuhan, saya sakit, tetap di depan saya ada Tuhan. Di belakang saya ada Tuhan. Di atas kepala saya Tuhan taruh tangannya. Artinya apa? Seluruh kehendak dan berkatnya menjadi bagian milikku. Menjadi bagian milik Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan bagi Yesus. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. 2 ayat terakhir. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengar baik saudara. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat hidup kita. Amin. Kecelakaan, maut, kesialan dan lain sebagainya itu bukan dari Tuhan. Hari ini saudara dan saya disadarkan bahwa di depan langkah kaki rumah tangga kita, di belakang rumah tangga kita, di atas kepala rumah tangga kita ada Tuhan. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sama-sama 3, 2 ya. Ajaib apa yang kau buat. Sore hari ini saudara jemaat Jesus Christ Church, dengar baik. Sama-sama katakan dengan saya harus sadar. Belum semua saya harus sadar. Apa yang kita sadari? Di belakang saya ada Tuhan, di depan saya ada Tuhan, dan Tuhan selalu menaruh berkatnya bagi hidupku, dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan.